gimana caranya perilakunya dia, jangan sampai kamu ikutin yang negatif gitu. Jadi dan kalau buat kayak anak saya misalnya memang mereka mau bergaya gitu ya, mereka udah punya uang sendiri. Juga keluar negeri juga, itu gimana sih mendidiknya? Apakah itu kayak keras atau gimana? nah dia nih yang paling jago kalau dididik anak. Alhamdulillah aku sih dari kecil anak-anakku aku ajarin ngaji, pokoknya agama itu penting banget gitu karena itu pegangannya ya buat dia di sana. Terus kebetulan aku sama Mas Eko sama anak-anak itu benar-benar sangat terbuka sekali. Apapun yang terjadi kita bilang kamu lebih baik cerita, tidak usah takut karena kita bukan tipikal orang tua zaman dulu yang kayak gini langsung marah gitu, marah tidak. Jadi kita berteman dengan mereka. Terus saya sama Mas Eko itu seperti yang Mas Eko bilang, dengan anak itu, oh kamu nggak harus selalu jadi nomor satu, kamu anaknya itu bonus, tapi lebih kepada anak kita bergaul dengan yang benar dan baik dan bagus. Tapi kan sekarang juga kantor anak pejabat dan sebagainya. Itu gimana sih cara anak biar nggak flexing dan lain sebagainya dan menanamkan rasa udah santai aja, kamu sama yang lain sama aja. Nah itu tadi dari awal saya ngedidik anak, satu tidak perlu ada kompetisi, kedua harus saling sayang menyayangi, ketiga harus banyak berkomunikasi, yang keempat ini lebih penting lagi, jaga etika bergaul dan sebagainya. Jadi mau sama yang tua harus santun, sama yang muda, sama yang sepantar juga harus saling bersinergi gitu. Jadi tidak ada saling apa sih namanya sombong menyombongkan gitu. Jadi saya alhamdulillah pokoknya asik yang paling buat saya ngomongin ke anak-anak, banyakin teman. Terus yang kedua jaga teman, gimana caranya perilakunya dia, jangan sampai kamu ikutin yang negatif gitu. Jadi dan kalau buat kayak anak saya misalnya memang mereka mau bergaya gitu ya, mereka udah punya uang sendiri. Kayak Naila, alhamdulillah kerjanya sudah lumayan banyak, endorse-nya juga lumayan banyak. Untuk Syawal juga sudah bekerja gitu. Dan kalau yang bontot tukeran sama bapaknya. Ya, yang cewek juga lungsuran aku juga. Jadi karena kita sekaki dan sebadan. Tapi ya walaupun dia punya dosa segala macam, kita selalu di mindsetnya dia tabungin. Jadi kalau kamu punya mau, ntar ayah tambahin atau bunda tambahin kayak gitu. Jadi dia nabung dan alhamdulillah sampai sekarang anaknya nggak ini show off gitu ya. Kalau lihat di medsosnya, apalagi anak saya yang gede, nggak hobi banget medsos bener. Itu kalau yang kecil itu juga kalau misalnya posting itu kita ayo dong posting gitu. Kalau Naila baru, karena dia ada kepentingan kan udah mulai endorse apa segala macam, udah mulai. Kalau misalkan anak-anak pejabat tuh mungkin per bulan itu hampir 10 juta. Kalau misalkan sama Mbak Viola tuh gimana sih, harus kayak segini gitu. Sebenarnya dari sebelum Mas Eko ngejabat pun, dari anak-anak kecil pun memang kita sudah membiasakan untuk mereka mengatur keuangannya sendiri. Kebetulan sekali saya itu jarang kasih uang jajan. Jadi bahkan bisa dibilang nggak pernah ya, karena mereka selalu saya bawain catering, bawa makanan dari rumah, atau ada temen di sekolah yang ibunya catering gitu, kita ikutan. Tapi mereka punya jatah uang jajan. Jadi misalnya, oke, ini kamu jajan per hari 50.000 gitu. Nah nanti mereka bilang, Bun, misalnya hari Sabtu atau misalnya hari Minggu dia mau pergi gitu kan. Ya udah, duit yang dia punya itu kita kasih. Nah, kalaupun memang ada banyak, biasanya misalnya nih dia lebaran ngumpulin THR, terus dia ulang tahun kita ada kasih kado, itu yang dia pakai gitu. Karena kalau misalnya memang mereka nggak bisa ngejaga uangnya susah. Kayak kakaknya yang nomor 1 ya, kaget-kaget pulang, oh kamu kurus gitu. Iya, karena sekarang di sana mahal, jadi aku makan 1 hari sekali kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ya ampun. Atau dia masak sendiri. Gitu. Jadi kita kasih mandat lah gitu ya. Kita kasih amanah. Nih per 3 bulan ada uang segini, kamu urus. Kan kita udah naker tuh gini ya. Nah dia udah mulai berpikir tuh, oh sehari aku harus masak, 2 hari katanya udah masak-masak ada duit nambah, oh aku boleh makan di restoran. Atau misal hari ke-7 aku naik tram ya, naik kereta segala MRT. Hari ke-8 bisa kali naik taksi gitu, dia udah mulai berpikir. Jadi dia kayak hari Sabtu Minggu dia nggak sekolah, duit yang kita udah kasih itu dia disimpan untuk dia makan enak katanya. Nah kalau untuk apa? Tambah gizi. Perbaikan gizi. Jadi kalau kita datang dia kayak makan ini anak yang nggak pernah makan gitu. Kalau kita datang aku pengen ini, apalagi kalau dia pulang ke Jakarta, aduh semuanya nih makanan yang memang dia suka makanan lokal. Ini Mbak Vina sama Mas Eko bangga nggak sih, atau merasa kayaknya saya udah mendidik dengan baik, apalagi anak-anak nggak Gini. Kalau masalah bangga,
kalau masalah bangga atau enggaknya, kita masih perjalanan panjang, masih jauh gitu ya. Sekarang dalam memaintain dan menjaga apa yang sudah kita lakukan. Karena saya merasa rule-nya udah bener nih, dan rule-nya udah bener dari umur 0 sekarang sampai umur 21 tahun gitu ya. Udah mulai ya bagus gitu loh anaknya gitu, udah mulai terbuka apa segala macam. Jadi ya ini kita jaga sampai nanti dia mungkin rumah tangga Ya. sampai perjalanan. Pokoknya kita ngerasa sebagai orang tua itu bisa dibilang sukses atau berhasil mendidik anak itu pada saat kita sudah melepas mereka ke dunia pernikahan. Itu kan sudah tanggung jawab mereka ya. Yang penting kita dari sekarang tuh memberikan yang terbaik. Kalau sekarang kita sedang mencari jodoh. Di situ ya. Udah ke situ.